Assalamualaikum sahabat lovers yang pastinya baik hati, tidak sombong, dan juga tak lupa dengan Sang Pencipta. Bagaimana kabar kalian? Sehat selalu? Dan semoga dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers ya, karena selalu mengikuti perkembangan kasus Subang ini. Kali ini admin akan membawakan informasi yang sangat epik dan sangat tidak bisa dipercaya. Ada apa dengan Mulyana? Seakan ketakutan dan kebakaran jenggot. Pasalnya, Mulyana suruh pengacara tekan Yosef jujur dan sempat mau pukul kakaknya sendiri. Namun sahabat lovers, sebelum kita lanjut, bisalah kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar Anda tidak ketinggalan info terupdate dari kasus Subang ini. Jika sudah, yuk kita simak kembali pembahasannya. Mulyana gemas kepada pelaku pembunuh Subang dengan korban Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu dan meminta kepada pengacara untuk menekan Yosef agar jujur. Bahkan Mulyana mengaku sempat mau pukul kakaknya, yakni Yosef, untuk mengaku jujur dalam kasus pembunuhan Subang yang berlangsung pada tanggal 18 Agustus 2021. Sampai saya maaf saja hampir mau berbuat durhaka dengan memukul kakak saya. Kalau dia tidak jujur, kalau melakukan akui, kalau tidak melakukan bilang, tutur Mulyana. Itulah pengakuan Mulyana di awal terjadinya kasus pembunuhan Subang dengan korban istri dan anak dari Yosef yang juga kakaknya tersebut. Pengakuan tersebut dikemukakan oleh Mulyana di kanal YouTube Misteri Mbak Suci yang tayang pada Kamis 9 Desember 2021. Mulyana mengakui di awal kasus terjadinya pembunuhan Subang dirinya sempat curiga pelakunya adalah antara Yosef, Mimin Mitarsih, dan juga Yoris. Untuk itulah sejak awal kasus, Mulyana sudah menyodorkan pengacara untuk mendampingi kakaknya, Yosef, Mimin, serta Yoris. Namun saat akan penandatanganan, Yoris tidak hadir dan menolak. Seperti diketahui di awal kasus pembunuhan Subang yang terjadi pada 18 Agustus 2021 dini hari dengan korban istri dan anak Yosef, yakni Tuti Suhartini dan Amel, banyak publik yang mempertanyakan tindakan Yosef langsung menggandeng pengacara. Seakan publik tergiring oleh opini bahwa Yosef dan Mimin tersangka dari kasus pembunuhan Subang yang menggegerkan tersebut. Mulyana menegaskan bahwa penggunaan kuasa hukum sejak di awal kasus bukanlah keinginan Yosef maupun Mimin, melainkan inisiatif Mulyana. Inisiatif tersebut muncul setelah Mulyana mendengar di TKP bahwa hasil olah TKP tidak ada pintu yang rusak. Saya berkesimpulan kalau pintu tidak rusak berarti pelakunya orang-orang dekat atau orang-orang yang mengenal korban. Jadi kecurigaan saya saat itu kepada Yosef, Mimin, dan Yoris, ujarnya. Karena alasan tidak ada pintu rumah yang rusak itulah kemudian terbesit dalam pikirannya untuk segera menyediakan pengacara untuk Yosef, Mimin, dan Yoris. Alasan lain adalah itu yang saya minta kepada pengacara untuk menekan agar mereka mau jujur. Kalau melakukan bilang ya, kalau tidak melakukan bilang tidak, tutur Mulyana kembali. Sebab menurut Mulyana kalau sejak awal berbohong maka selanjutnya pengacara akan mengalami kesulitan jika melakukan pendampingan kepada kliennya. Sekitar tanggal 22 Agustus 2021 Mulyana mengadakan pertemuan dengan Rohman Hidayat di lapangan golf Poltak, Lembang. Kebetulan Rohman juga suka main golf bersama Mulyana di tempat itu. Pada saat dibuatkan surat resmi untuk tanda tangan, Yosef dan Mimi menandatanganinya. Namun Yoris tidak mau, padahal banyak saksinya. Di malam sebelumnya Yoris setuju. Paparnya kembali. Mulyana memaparkan bahwa ibu Mimin juga pakai pengacara. Intinya, menurut Mulyana kalau menggandeng pengacara bukan berarti itu bersalah. Itu sah-sah saja. Secara yuridis, hak setiap orang untuk mendapatkan pendampingan, ujar Mulyana. Saya pikir nggak ada masalahnya pendampingan sejak awal, di samping untuk mengekspres untuk pengakuan. Kalau tidak jujur akan repot bagi pengacara ke depannya, ujar Mulyana.
Jadi kadang ada orang yang antara mulut dan otak tidak nyambung sehingga muncul kebohongan. Tuturnya menambahkan kembali. Mulyana sendiri mengaku sejak kejadian pembunuhan Subang dirinya terus mendampingi kakaknya itu dan sering meminta pengakuan jujur kepada Yosef untuk mengaku. Bahkan menurut Mulyana dia sempat akan memukul kakaknya tersebut kalau tidak mengaku. Dalam kesempatan itu juga, Mulyana membantah soal berita yang tersebar sebelumnya bahwa dirinya aktif di Yayasan Bina Prestasi Nasional, tempat Tuti dan Amel bekerja. Mulyana membantah, bahkan dia merupakan ketua komite di sekolah milik yayasan tersebut. Yang benar, saya ketua komite di SMA 1 Jalan Caga, yang lokasinya depan rumah TKP, tutur Mulyana. Mulyana kemudian memaparkan saat kejadian pembunuhan Subang pada tanggal 18 Agustus 2021 dini hari, dia baru datang ke TKP sekitar 8.30 waktu Indonesia Barat. Itu pun dia tidak ke TKP dan melihatnya dari sekolah di SMA Jalan Caga. Saat itu di situ juga ada Yoris di halaman sekolah. Dari situlah saya mendengar bahwa tidak ada pintu rumah TKP yang rusak, ungkap Mulyana. Nah sahabat lovers, bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di video Subang selanjutnya.